Mana itu keris Empu Gandring? Kalau kita melihat dari naskah yang ada, Pak, keris Empu Gandring itu sebenarnya sudah tidak ada. Jadi ketika keris Empu Gandring itu diterangkan dalam kitab Pararaton sampai memakan 7 korban dari empunya sendiri Empu Gandring sampai Kenarok, Tunggulametung, Kebu Ijo dan Anusapati, Tohjaya dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tuh. Bagaimana dia memakan korban dan apa asal muasal keris Empu Gandring itu. Jadi ini kan dari kitab Pararaton, Pak. Pararaton. Ya. Jadi keris yang sangat terkenal di masyarakat saat ini karena tertera dalam satu naskah yang sangat terkenal namanya keris kitabnya adalah Pararaton, itu menceritakan ketika Ken Arok itu yang konon adalah titisan dewa itu memiliki satu keinginan ketika melihat seorang wanita yang cantik yang disebut Ken Dedes itu dipersunting oleh Tunggulametung. Dia memiliki keinginan akan mendapatkan Ken Dedes. Jadi dia pada waktu itu melihat jadi betis Ken Dedes itu pada saat mau naik kereta Tunggulametung itu bercahaya, Pak. Disitulah kemudian tertanamkan satu motivasi bagaimana caranya saya harus mendapatkan Ken Dedes. Nah, oleh gurunya dia diminta Tunggulametung itu kebal oleh semua senjata, dia sangat sakti. Maka carilah seorang empu namanya Empu Gandring. Nah, kemudian dia cari Pak Empu Gandring dan pesan pada Empu Gandring. Karena permintaannya adalah keris yang sangat hebat, Empu Gandring minta waktu 7 bulan, Pak. Setelah 7 bulan, keris tersebut mau diambil oleh Ken Arok. Ternyata belum rampung, Pak. Baru bilahnya saja, pun belum sempurna, belum ada hulunya dan sebagainya. Nah, di situ terjadi perdebatan ketika mau dibawa oleh Ken Arok. Nah, terjadi satu perselisihan, kemudian Empu Gandring justru tikam dengan keris tersebut. Pada saat sekarat, Empu Gandring bersumpah bahwa Anda melanggar satu kaidah. Oleh karena itu, saya sumpahi keris ini akan membawa korban keturunan-keturunan ya, sebanyak 7 orang begitu. Nah, kemudian keris tersebut dalam perjalanannya dari Empu Gandring tersebut diberi tangkai, Pak. Karena ya namanya orang biasa ya, waktu itu masih melakukan perjalanan begitu, dipotongkan namanya kayu ricangkring, Pak. Nah, oleh karena itu sampai hari ini siapa yang memiliki keinginan besar biasanya hulunya dibuatkan dari kayu ricangkring. Nah, kemudian sampai di kota, dia ketemu sahabatnya namanya Buto Ijo. Dia menyusun satu strategi. Dia bilang bahwa ini ada keris yang hebat, diberikan kepada Kebu Ijo. Nah, Kebu Ijo pamer kepada banyak orang karena mendapatkan keris yang sangat bagus begitu. Nah, pada saat Kebu Ijo bangga dengan kerisnya, populer terkenal di mana-mana. Nah, pada saat tidur, strategi Ken Arok berjalan, Pak. Keris tersebut diambil. Kemudian digunakan untuk menikam Tunggulametung di pembaringannya. Oh, digunakan untuk membunuh Tunggulametung. Tunggulametung tewas, Pak. Keris itu ditinggal di situ. Nah, masyarakat taunya yang punya keris tersebut adalah Kebu Ijo. Nah, oleh karena itu kemudian Kebu Ijo dicari, dieksekusi juga oleh keris itu juga. Iya, dengan Empu Gandring itu oleh pasukannya dari Tunggulametung. Tewaslah si Kebu Ijo, Pak. Nah, kemudian Ken Arok juga berstrategi, akhirnya bisa mempersunting Ken Dedes. Pada saat itu sedang hamil, Pak. Nah, pada saat hamil tersebut, kemudian dipersunting dan lahirlah anak tersebut. Setelah usia cukup dewasa, anak yang lahir ini diberi nama Anusapati. Anusapati bertanya pada ibunya, kenapa saya itu agak beda dengan bapak saya Ken Arok? Ya enggak, karena kamu anaknya Tunggulametung gitu. Tumbuh dendam di situ, Pak. Akhirnya keris Empu Gandring juga dicuri, kemudian digunakan untuk menikam Ken Arok. Nah, Ken Arok tewas. Nah, ketika Ken Arok tewas, keris tersebut dibawa oleh Anusapati, Pak. Nah, oleh Anusapati. Anusapati punya adik namanya Tohjaya. Nah, ketika adu ayam itu, karena juga ada dendam oleh Tohjaya itu, keris Empu Gandring diambil, Pak. Pada saat adu ayam, kakaknya ditikam dari belakang. Matilah Anusapati. Nah, ketika Anusapati mati, keris Empu Gandring dibawa oleh Tohjaya. Demikian juga akhirnya keturunan dari Anusapati punya anak mencuri keris tersebut digunakan untuk membunuh Tohjaya dan seterusnya, Pak. Nah, karena ini membawa hal yang buruk, oleh karena itu kemudian keris tersebut diambil dan dilarung di Gunung Bromo. Nah, semenjak itulah sumpah itu berakhir, Pak. Jadi sebetulnya di mana keris Empu Gandring? Ada di kawah Gunung Bromo. Jadi kalau ada orang yang mengaku punya keris Empu Gandring dan sebagainya, itu berarti tidak sesuai dengan apa yang diterangkan di naskah. Kisah yang di dalam naskah Pararaton itu fakta atau fiksi? Menurut hemat saya itu ya fakta, Pak. Karena kenyataannya di dalam sejarah itu berdirinya kerajaan
Kediri kemudian menjadi Singasari dan sebagainya itu tidak lepas dari cerita-cerita tersebut, tidak lepas dari tokoh-tokoh tersebut, dan memang menyinggung tentang keberadaan keris Empu Gandring. Tapi ini dari karya sastra, Pak. Tapi juga prasasti-prasasti yang lain memang tokoh-tokoh itu ada. Jadi memang secara real kemudian Ken Arok kan mendirikan Singasari dan sebagainya, Pak. Gitu. Jadi Empu Gandring itu sudah tidak ada, Pak, sudah lebur di Gunung Bromo. Itu kerisnya bentuknya apa? Dapur apa? Menurut hemat saya ya keris gandring, Pak. Gandring itu ya bentuknya kalau di dalam dapur, buku dapur atau Kawruh Empu itu berupa keris dapur jalak sumelang gandring. Gandring itu ada dua pengertian, Pak. Kalau di dalam naskah-naskah Kapandian di Bali, gandring itu artinya profesi penempa. Jadi Empu Gandring tinggal di Lulumbang. Jadi orang yang ada tinggal di Lulumbang. Jabatannya lurah, Pak. Kan lurah Lulumbang Hang Gandring, kan gitu, Pak. Jadi seorang lurah profesinya sebagai penggandring dan adanya di Desa Lulumbang. Itu versi Bali. Lulumbang. Lulumbang itu di mana? Lulumbang itu di daerah Kediri, Pak. Kediri ya. Itu versi Bali begitu. Sehingga Empu Gandring itu dalam versi Bali bukan nama orang, Pak, tapi nama profesi. Oh, profesi. Nah, kalau Hang Gandring itu sendiri juga bisa berarti pembuat keris, Pak. Begitu. Jadi ada punya banyak makna begitu. Kalau dapur kerisnya yang paling dekat baik di Kawruh Empu kemudian di dapur Duwung Saha Waos itu disebut nama Jalak Sumelang Gandring. Nah, gandring itu sendiri dalam bahasa halus bisa berarti mabuk pepayan, Pak. Jadi cinta yang mabuk pepayan namanya Hang Gandring kan gitu. Jadi Hang Gandring itu bisa berarti penempaan, bisa berarti pekerjaan, bisa berarti cinta yang berlebihan. Nah, sama Ken Arok kan cintanya berlebihan juga dengan Ken Dedes. Kalau sekarang itu posesif ya. Dia betul, Pak. Mungkin cinta kepada Ken Dedes. Iya. Dan memesan keris dapur Jalak Sumelang Gandring gitu.